Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Daniel Christopher Simamora dengan MPM 22752071. Di sini saya membawakan materi yang pertama, yaitu konsep dasar manajemen keuangan. Pengenalan. Definisi manajemen keuangan adalah upaya perusahaan untuk melakukan perencanaan keuangan, pengelolaan aset, penyimpanan dana, dan pengendalian aset atau dana perusahaan. Dan yang kedua, tujuan manajemen keuangan. 1. Memaksimalkan keuntungan. Keuntungan perusahaan yang masuk secara stabil tanpa dikelola dengan baik akan membuat perusahaan tidak berkembang dan hanya diam di tempat. 2. Pengawasan. Manajemen keuangan tak hanya melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan, tetapi juga harus mengontrolnya. Ketiga, menjaga arus kas perusahaan. Tujuan ini sebenarnya adalah tujuan klasik, atau juga disebut dengan ilmu bisnis. Dengan manajemen keuangan, perusahaan dapat terhindar dari ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. 4. Mengurangi resiko. Adalah salah satu tujuan dari manajemen keuangan yang awal akan dilakukan perusahaan. Dengan manajemen keuangan yang disusun secara baik, dapat membantu perusahaan dalam menentukan strategi apa yang akan digunakan untuk kedepannya. Dan yang kelima, pengembalian dana pemegang saham. Setiap perusahaan pastinya membutuhkan dana untuk kepentingan pengembangannya. Modal yang didapat seringkali bersumber dari seseorang yang disebut pemegang saham. Setelah mendapatkan dana, perusahaan berkewajiban untuk mengembalikan modal yang didapat tersebut berdasarkan kesepakatan yang telah dilakukan. Dan ada peran manajer keuangan. Peran manajer keuangan ada 3, yaitu 1. Mendapatkan dana. Kegiatan ini dilakukan agar operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Dan yang kedua, menggunakan dana. Setelah mendapatkan dana, perusahaan akan menggunakan dana yang didapat. Biasanya penggunaan dana akan dialokasikan untuk kebutuhan operasional, pembelian aset, ataupun investasi. Dan yang ketiga, mengelola aset. Setelah diperoleh dari pengeluaran dana, aset harus dikelola sebaik mungkin agar tetap memiliki nilai yang tinggi. Aset yang dikelola secara efektif dan efisien dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Komponen manajemen keuangan. Ada 3, yaitu perencanaan keuangan, pengendalian keuangan, pengambilan keputusan. 1. Perencanaan keuangan. Adanya anggaran modal, adanya anggaran operasional, proyeksi keuangan, dan perencanaan pajak. Kedua, pengendalian keuangan. Analisis biaya, ada 4, yaitu analisis biaya, pengendalian persediaan, manajemen piutang dan utang, audit keuangan. 3. Pengambilan keputusan keuangan. Ada 4, yaitu evaluasi investasi, manajemen risiko, struktur modal, kebijakan dividen. Slide selanjutnya itu manajemen modal kerja. 1. Siklus kas. 2. Pengelolaan persediaan. 3. Manajemen piutang dan utang. Rasio keuangan. Rasio keuangan terdapat 4. Di sini saya akan menjelaskan rasio likuiditas. Apa sih rasio likuiditas? Rasio likuiditas adalah berguna untuk perusahaan untuk melunasi utang atau kewajiban jangka pendek. Dan adanya rasio profitabilitas. Apa sih artinya? Nah, rasio ini adalah untuk mengukur kemampuan aset dan kendalinya biaya perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dan laba. Dan ada yang ketiga, rasio solvabilitas. Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur penggunaan utang oleh perusahaan. Dan yang keempat adalah rasio aktivitas. Rasio ini untuk mengukur efektivitas pada aktivitas atau operasional di perusahaan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Tujuan keuangan perusahaan. Memaksimisasi nilai pemegang saham. Nah,
Artinya adalah perusahaan memaksimumkan nilai sekarang semua keuntungan di masa datang yang akan diterima oleh pemilik perusahaan dan lebih menekankan pada aliran hasil bukan sekedar laba bersih dalam pengertian akuntansi. Nah, ada juga pertumbuhan perusahaan. Artinya adalah pertumbuhan total aset, di mana pertumbuhan aset masa lalu akan menggambarkan profitabilitas yang akan datang. Selanjutnya adalah keamanan keuangan. Keamanan keuangan adalah untuk mencukupi kebutuhan dan pengeluarannya selama 12 bulan ke depan. Strategi untuk mencapai finansialnya buat dan jalankan anggarannya. Lanjut slide berikutnya, kesimpulan. Pentingnya manajemen keuangan. Nah, kalau pengertian dari saya, pentingnya manajemen keuangan itu yaitu supaya kita dapat mengatur setiap pengeluaran dan pemasukan agar tidak adanya masalah untuk kedepannya dan adanya implikasi dalam pengambilan keputusan. Nah, setiap pengertiannya kalau menurut saya dalam mengambil keputusan sebaiknya kita harus evaluasi dulu supaya jangan ada kesalahan nantinya. Dan yang ketiga adalah tantangan dalam manajemen keuangan. Mungkin tantangannya ya ada banyak, cuman di sini saya cuman dapat mengatakan sedikit, yaitu kadang kita tidak memanfaatkannya dengan atau menggunakannya dengan keperluan yang kita butuhkan. Nah, slide terakhir, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun penjelasan dari saya. Sekian mungkin hasil dari penjelasan saya. Terima kasih. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam.